Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Inta Doemawati. Di sini saya akan memberikan materi tentang lembaga keuangan bank. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita dapatkan hari ini akan bermanfaat di kemudian, dan semoga tetap kalian menyimak ya. Soalnya ini materi awal untuk lembaga layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro. Mohon maaf. Oke, kita berdoa dulu. Saya pandu dari sini dan kita akan baca Al-Fatihah. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, meskipun kita pembelajaran melalui daring, Bunita mohon ya, kalian tetap semangat untuk belajar agar materi-materi yang dari Bapak Ibu Guru bisa kalian ambil untuk di pelajaran di kemudian hari. Oke, lanjut saja kita masuk di materi lembaga keuangan bank. Nah, di sini ada lembaga keuangan bank. Di sini ada yang pertama adalah OJK, yang kedua adalah Bank Indonesia, dan yang ketiga ada Bank Umum, dan yang keempat ada lembaga penjamin simpanan. Kita bahas satu persatu ya. Lanjut. Nah, yang pertama ini adalah Otoritas Jasa Keuangan atau kalau kita singkat biasanya OJK. Nah, untuk OJK di sini ada pengertiannya. Yang pertama, lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Nah, jadi OJK ini pertama kali dibuat pada tahun 2011 yang dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, loh Bu, OJK ini untuk apa? Nah, di sini ada tujuan, fungsi, dan tugasnya. Kita bahas satu persatu. Untuk tujuan dibentuknya OJK di dalam sektor jasa keuangan ya. Yang pertama, terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Akuntabel itu apa? Pencatatan secara real, akuntabel. Terus yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Jadi, kita mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Nah, kan biasanya kalau keuangan di negara Indonesia itu kan biasanya diatur, Bu, bukannya diatur sama Bank Indonesia. Nah, OJK ini juga berperan seperti itu. Biar laju perekonomian di Indonesia itu secara stabil. Oke, yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Maksudnya apa, Bu? Nah, konsumen dan masyarakat. Konsumen di sini itu artinya seperti kita, nasabah. Terus pengguna saham atau yang memiliki saham. Itu adalah konsumen dan masyarakat. Terus di sini untuk yang fungsi OJK di sini ada dua. Menyelenggara sistem pengaturan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dan yang ketiga di sini ada tugas dari OJK, melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian,
dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ini adalah Bank Indonesia alias BI. Bank Indonesia ini biasanya kita sebut dengan Bank Sentral Indonesia. Nah, untuk tugas dan fungsi Bank Indonesia di sini ada 3. Yang pertama, bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Yang kedua, Bank Sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Yang ketiga, BI atau Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Itu. Nah, di sini ada 3 bidang tugasnya. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Jadi seluruh bank yang ada di Indonesia ini diawasi oleh Bank Indonesia. Nah, di sini ada 3 wewenang. Yang pertama, tugas dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga melaksanakan kiprah mengatur dan mengawasi bank. Oke, kita bahas satu persatu tentang kewenangan Bank Indonesia. Nah, untuk kewenangan Bank Indonesia tadi ya. Oke, yang pertama dulu. Dalam rangka melaksanakan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, BI mempunyai kewenangan di antaranya. Yang pertama, menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan target laju inflasi. Yang kedua, melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter. Di sini kebijakan moneter ini ada operasi pasar terbuka, akomodasi diskonto, penetapan giro wajib minimum, dan imbauan. Ya. Nah, yang untuk yang kedua, tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Di sini ada 2. Yang pertama, menetapkan penggunaan alat pembayaran, meliputi pengeluaran, mengedarkan, menarik, dan memusnahkan uang rupiah, termasuk memutuskan macam, harga, ciri uang, materi yang digunakan, serta tanggal memulai berlakunya. Jadi kadang-kadang kalau kalian lihat itu kalau di dalam penggunaan alat pembayaran itu kita yang familiar kita itu adalah uang. Nah, uang memiliki jangka pemakaiannya dan tanggal mulai berlakunya. Biasanya kalau uang yang dari 2011 ke tahun 2020 itu pasti berbeda. Entah itu dari segi fisiknya, entah itu dari segi untuk seperti pendukung dari tunanetranya dan lain sebagainya, agar fungsi uang ini bisa mencakup seluruh pemakai atau masyarakat atau konsumen yang ada di Indonesia. Oke, yang kedua, mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran. Yang pertama, di sini meliputi kewenangan memperlihatkan izin kepada pihak lain untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran, mengatur sistem clearing dan menyelenggarakan clearing antar bank, serta menyelenggarakan penyelesaian simpulan atau settlement transaksi pembayaran antar bank. Nah, untuk yang ketiga di sini adalah melaksanakan kiprah mengatur dan mengawasi bank. Yang pertama ini memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan acara perjuangan tertentu dari bank. Terus yang kedua atau B, menetapkan peraturan di bidang perbankan. Yang C atau yang ketiga, melaksanakan pengawasan bank baik secara pribadi maupun tidak langsung. Untuk yang D atau yang keempat, mengenakan hukum terhadap bank sesuai ketentuan perundang-undangan. Di sini kita pada yang kedua itu adalah kegiatan usaha bank syariah atau BUS dan USS atau unit usaha syariah. Ini perbedaannya dengan bank umum tadi itu hanya pada penganut falsafah.
Kalau konvensional tadi menggunakan bunga, kalau syariah kita menggunakan bagi hasil. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk pada prinsip kegiatan usaha. Nah, prinsip kegiatan usaha bank ini ada empat macam, ada 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip kehati-hatian, yang kedua prinsip kepercayaan, dan yang ketiga prinsip kerahasiaan, yang keempat dan prinsip mengenal nasabah oleh bank. Yang pertama dulu ya, kita jelaskan. Yang pertama, prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat dan yang dapat dipercayai padanya. Ini dapat dipercayakan padanya. Maksudnya begini. Kalau suatu bank tidak bisa mengelola uang yang dititipkan oleh masyarakat maupun nasabah, bagaimana rasanya? Kalau uangnya hilang atau uangnya tiba-tiba disalahgunakan, itu kan juga tidak akan bisa dipercayai oleh masyarakat maupun nasabah. Oke, yang kedua di sini adalah prinsip kepercayaan. Prinsip kepercayaan adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antar bank dan nasabahnya, baik itu nasabah yang menyimpan dana di bank tersebut maupun nasabah debitor. Terus yang ketiga atau yang C, prinsip kerahasiaan. Prinsip kerahasiaan bank adalah prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah. Bank yang menuntutkan kelaziman dunia perbankan dirahasiakan. Nah, contohnya seperti ini. Prinsip kerahasiaan itu pasti kita saat menabung atau membuka rekening baru, kita akan menyerahkan dokumen pribadi kita, entah itu KTP, KK, terus dan lain sebagainya. Nah, itu harus dirahasiakan dari siapapun. Bila ada sesuatu yang dulu pernah ada berita tentang kebocoran data nasabah dari Bank Mandiri atau bank lainnya itu. Nah, seperti itu kan juga kesalahan. Itu dia tidak mengandung prinsip kerahasiaan. Cuman mungkin dari segi lainnya untuk si bank ini tadi itu juga harus memprioritaskan ke prinsip kerahasiaan dari nasabah. Untuk yang D atau yang keempat, prinsip mengenal nasabah oleh bank. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Nah, biasanya kalau kita menabung itu kan masuk ke dalam bank. Itu masuk dalam prinsip mengenal nasabah. Nah, ketika kita ada transaksi yang mencurigakan, contohnya tiba-tiba ada uang masuk sebesar 1 miliar atau 100 miliar. Nah, kan otomatis bank ini kan juga curiga, ini dari mana? Nah, kita harus melaporkannya kepada pihak bank agar tidak terjadi yang tidak kita inginkan. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Kita masuk pada lembaga penjamin simpanan atau LPS kalau singkatannya. Di sini memiliki pengertian yaitu suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah di bank. Nah, tugasnya untuk LPS ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjamin simpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Yang keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Yang kelima, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Untuk selanjutnya adalah wewenang lembaga penjamin simpanan atau LPS. Menetapkan dan memungut premi penjaminan. Yang kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Yang ketiga,
melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang keempat, mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Yang kelima, melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau konfirmasi atas data tersebut pada angka keempat. Yang keenam, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Yang ketujuh, menunjuk, menguasakan, dan atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau atas nama LPS guna melaksanakan sebagian tugas tertentu. Untuk yang kedelapan, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Yang kesembilan, yang terakhir adalah menjatuhkan sanksi administratif. Maksudnya di sini untuk menjatuhkan sanksi administratif ketika bank atau konsumen itu tidak bisa tidak sesuai dengan prinsip atau prinsip perbankan. Misalnya Kak tadi penyalahgunaan keuangan, itu bisa LPS menjatuhkan sanksi administratif. Oke, untuk materi lembaga keuangan bank ini sudah selesai. Nah, bila ada pertanyaan bisa japri atau komen di YouTube ini ya. Insya Allah nanti saya komen balik atau nanti saya akan respon kembali. Oke, mungkin dari situ saja. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tetap semangat meski belajar di rumah, dan jangan lupa stay tune ya di YouTube saya, Bunita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.